Oke, halo para MotoGP lovers semuanya. Kembali lagi nih bersama kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih bersama saya Broris dan juga ada rekan saya itu Om Ariel dan ada Om Fernandoli selaku menjadi race direction camera dan juga operator pada race pada malam hari ini. So, kita sudah berada di round ke-7 ya, ini menjadi round yang sangat spesial untuk kita semua dikarenakan this is a Indonesian GP yang dimana kita akan menyelenggarakan race pada malam hari ini di Mandalika. Tetapi sebelum kita akan masuk ke race-nya, ini pada malam hari ini kita akan menyaksikan dua kelas yaitu M2 PlayStation dan juga M2 PC. Kita akan berterima kasih selalu kepada sponsor kita yaitu ada Agung Tata Mandiri itu sendiri beserta dengan media partner kita yaitu ada MGP dan Indo Motor Racing. So sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M2 PlayStation terlebih dahulu. Tapi sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu untuk para line up pembalap pada malam hari ini. Yes, dan itu dia rider lineup kita untuk kelas M2 PlayStation di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sebelum kita memasuki race, kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M2 PlayStation yang sejauh ini masih dipimpin dengan sangat solid oleh Tabrak Lari di posisi pertama dengan 145 poin. Di posisi kedua ada Afikri 8 dengan 100 poin dan menyusul di posisi ketiga ada Om Alam Gaming dengan 81 poin. Untuk posisi keempat ada Luzan Smith dan menutup top 5 ada Faris 99 di posisi kelima. Untuk posisi keenam ada Ricard Perdana dan juga Sandi Firdaus untuk posisi ketujuh. Serta ada GK02 dan juga Fitrah Mertens ada di posisi 8 serta posisi 9 menutup klasemen di kelas M2 PlayStation. Itu dia untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M2 PlayStation yang sejauh ini nampaknya Tabrak Lari ini masih solid dengan poin yang ia peroleh sampai round ke-7 atau round ke-6 kemarin. Dan untuk starting grid sendiri di Mandalika untuk malam hari ini kita lihat ada Tabrak Lari start dari posisi terdepan dengan fast lap di 132073. Ada Sandi Firdaus untuk posisi kedua dan melengkapi row terdepan ada Afikri 78. Di row kedua dari posisi 4 sampai 6 ada Faris 99, Ricard Perdana dan juga Luzan Smith. Dan ya, ini dia untuk starting grid kita dari row 1 sampai row kedua. Menyusul kita akan lihat row ketiga dari posisi GK02, Om Alam Gaming di posisi ke-8 dan juga Fitrah Mertens menutup posisi ke-9 di posisi terakhir untuk row ketiga sekaligus row terakhir di kelas M2 PlayStation. Dan seperti biasa kita akan lihat dulu untuk pemilihan compound bound di sirkuit Mandalika ini yang terbilang cukup heartbreaking, mirip-mirip dengan beberapa track juga, tapi ada flowing section. Tentunya dengan kondisi cuaca mungkin hari ini cukup cerah ya, akan menggunakan slick tires dan mungkin opsinya akan menggunakan medium-medium atau medium hard. Dan untuk rain tires yang mungkin saja tidak akan digunakan karena cuaca cerah, ini ada soft dan juga medium. Tapi kita akan lihat saja apakah akan ada rider yang menggunakan soft medium atau pakai soft mungkin atau soft hard, kita nggak tahu juga. Tapi mungkin untuk rider yang menggunakan soft ini akan cukup menantang meskipun di awal akan mendapatkan kecepatan yang lebih luar biasa dibandingkan menggunakan compound lebih hard. Nah untuk Brody sendiri gimana nih untuk track kebanggaan kita ya bisa dibilang di Indonesia ini di Mandalika, dan mungkin juga sudah punya personal preference sendiri, gimana nih untuk race-nya di kelas M2 PlayStation tanggapannya? Yes, jadi kalau kita bisa bilang track Mandalika ini sedikit mirip sama Termas, terutama di sektor-sektor akhir ya lebih tepatnya. Ya dimana sektor akhir itu bahkan bukan prefer 11-12 tapi kayak mirip segala untuk sektor terakhirnya. Tetapi untuk overall untuk Mandalika ini sendiri
ini track bisa dibilang sulit tapi enggak juga gitu. Dibilang enggak ya ini sulit, dibilang sulit ya enggak juga gitu. Jadi benar-benar balance aja gitu. Mulai dari pembukaan dari main stretch itu yang benar-benar lurus dan hard break di turn 1 dan enggak cuma hard break doang, tapi kita rada ngeflowing sedikit di turn 1 itu untuk dapetin impact dan exit yang cukup kencang. Langsung disambut ke chicane-nya di tikungan 2 dan 3, namun juga itu titik long lap penalty area ya, dan langsung disambut ke titik 4 yang benar-benar menyambung. Nah dari situ tuh kita akan menemukan sektor yang benar-benar sempat disebutkan sama Om Ariel tadi, itu flowing section yang dimana di tikungan kelima sampai ke tikungan 9 bahkan itu selalu ngeflowing, dan bahkan di tikungan ke-7 saja di tahun lalu itu membuat Marquez itu terbang dan sampai nggak ikutan race ya. Dan tikungan 10 ini tikungan cukup ikonik juga dikarenakan ada tempat kayak batik dan juga ada pelang Pertamina di situ. Nah, kita akan lihat saja gimana keseruan di Mandalika di race M2 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship 2023 pada malam hari ini. Dimana seperti Om Ari bilang tadi, Tabrak Lari kembali membuktikan dirinya berada di pole position dengan home race juga tentu ya di timnya itu Pertamina SAG Racing Team. And here we go, the light is on, sebentar lagi race akan dimulai di Agung Tata Mandiri, and away we go is on the way. Langsung nampak itu seorang Tabrak Lari. Nampak ada glitch moment, kita tidak tahu apakah race direction memilih red flag atau tidak, dan ternyata benar saja red flag telah berkibar. Nampaknya ada connection problem, nampaknya dari salah satu pembalap kita yang membuat diri harus terlempar ombang-ambing kemana-mana. Dan yes, ada banyak sekali korban, walaupun Afikri dan juga Afikri bahkan tadi sempat terkena dampak ya. Hanya nampaknya Tabrak Lari saja yang tidak terkena dampak tersebut, membuat ya, tetapi yes, this must gonna be a fair race, yang tentu saja race direction memutuskan sebuah keputusan cukup tepat, yaitu mengibarkan red flag, dan kita akan mengulang race-nya lagi. Yes, kita masih belum mengetahui, mungkin tadi Bro sudah melihat atau ada teman-teman yang melihat juga, bisa dibilang penyebab dari crash yang cukup fatal ini adalah siapa, tapi untuk gue pribadi tadi agak nggak terlalu kelihatan, tiba-tiba mungkin motornya terpental di start, jadi ya ini cukup membingungkan, dan ya ini adalah keputusan yang paling baik untuk melakukan red flag, dan kita akan restart race-nya saat lagi. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, ya kita harus menunggu lagi untuk kembali ke sirkuit Mandalika, karena tadi seperti kita lihat juga ini benar-benar di luar prediksi, dan ya ini dia, kita akan kembali ke Mandalika International Circuit. Silakan Bro. Ya sebentar sekali, dan here we go. Red flag kedua kita dikibarkan oleh Marshall yang bertanda race sebentar lagi dimulai setelah tadi ada insiden sebelumnya yang dimana membuat race direction mengibarkan bendera merah yang dimana race harus dihentikan dan di restart. Akan tetapi kita sudah kembali ke race lagi pada malam hari kelas M2 PlayStation di Agung Tata Mandiri Championship 2023, dan setelah kita melihat start dari seorang Tabrak Lari, and away we go, dan kita lihat dari Sari Fahri 99 yang juga mendapatkan start yang cukup bagus begitu dengan Afikri 78 yang nampaknya langsung berusaha untuk menantang dari seorang pole position kita, yaitu Tabrak Lari on the first corner. Nampaknya ini Fahri 99 on the inside line dan a little bit wide dari seorang Tabrak Lari membuat kerugian, membuat dirinya harus turun ke posisi 3, membuat Faris 99 takes the lead di lap pertama pada malam hari ini. Sementara ini Faris 78 ada kontak dengan seorang Faris 99 di sana, membuat nampaknya Tabrak Lari juga membuat ingin sebuah momentum untuk menyelip dari seorang Faris 78 yang kita sudah masuk ke turn ke-6 dan juga masuk ke turn ke-7, yang dimana di sini adalah titik yang cukup krusial di antara tikungan ke kanan dan ke kiri. Langsung switch line dan kecepatan cukup tinggi, membuat para rider harus berhati-hati mengontrol motornya jika tidak akan terjadi hal tidak diinginkan. Sementara ini Fahri 99 masih memimpin jalan balapan melewati ya, running wide untuk Fahri 99 saat sekali harus kehilangan leadnya sekarang di turn ke-10 barusan dan turun ke posisi ke-3. Lucian Smith is chasing on di posisi ke-4, Afikri 78 sementara ini taking on the lead di posisi terdepan bersama Tabrak Lari mengikutinya di posisi kedua. Lucian Smith kita lihat masih menempel di posisi kelima yang nampak turun disisikan oleh Ricard Perdana dan melebar nampaknya di sana untuk turn ke-14. Kita lihat masih Afikri 78 di posisi terdepan bersama Ital Trans Racing Team, nampaknya cukup kuat untuk bisa menahan laju dari Tabrak Lari yang start dari pole position, tapi nampaknya line yang cukup unik dari Tabrak Lari mengambil outer line dan berusaha mendapatkan exit speed yang lebih baik daripada Afikri 78, namun nampaknya it is a solid defense dari Afikri 78. Masuk ke lap kedua di Mandalika, kita lihat on the slipstream akan kita Tabrak Lari melakukan movementnya into turn 1 yang cukup tajam di sini. Itu dia up from the inside. This is Tabrak Lari taking on the move, tapi nampaknya masih bisa diblok oleh Afikri 78. Nampaknya
Defensive maneuver yang luar biasa seorang Afikir 78 memblokade jalan dari seorang tabrak lari di turn 1 sebelum membuat nampaknya tabrak lari harus sedikit bersabar untuk bertahan di posisi kedua. Sementara ini kita akan beralih kepada Rika Perdana dan juga Lucian Smith yang taking on it di turn keempat tadi membuat Lucian Smith naik posisi menjadi posisi keempat. Sementara kita kembali bersama tabrak lari Pertamina ASG Racing Team yang dimana sekarang masih membutuhkan sang race leader kita yaitu seorang Afikir 78. Exit corner maju ke 8 nanti ke 9 dan apa akan terlihat tabrak lari more closing with Afikri going for a third time from the outside line. Nice, a classy overtaking maneuver from the outside. Tadi seorang tabrak lari memanfaatkan speed yang ia dapatkan setelah exit dari tikungan 9, tetap menjaga ritme kecepatannya dan memilih from the outside line untuk mengambil alih posisi sang race leader dari seorang Afikri 78 yang mereka lihat sekarang. Lucian Smith sudah tepat di belakang dari seorang Faris 99 akan ke Lucian Smith pada malam ini kembali mendapatkan podium untuk kesekian kalinya di Pertamina Mandalika Grand Prix di round ke-7 Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Tapi sebentar ke sini Rika Perdana berhasil melawan seorang Om Alan Gaming dan nampaknya here we go Om Alan Gaming di turn ke-16 dan kita lihat saja banyak sekali motor yang sangat trouble untuk masuk ke tikungan tersebut dan kita akan lihat saja selanjutnya akan Om Alan Gaming akan bisa menyusul rekan timnya ini sekarang berada untuk battle for the podium. As Faris 99 going side by side with Lucian Smith untuk posisi kedua. Nampaknya Lucian Smith memiliki speed yang lebih oke, tapi kita kembali lagi turn 1. Ini dia Faris 99 for the moment up from the inside. Nicely done movement, nice attack dari Faris 99 menggeser Lucian Smith keluar track sedikit saja dan masih ada di jangka yang aman. Dan kita lihat sekarang Lucian Smith ada di posisi keempat serta Faris 99 yang berhasil naik ke posisi ketiga. Tabrak lari, a nice movement di turn 10 lap kedua barusan kita lihat sangat luar biasa dengan resiko yang tinggi mengambil outer line, tapi sekarang berhasil memimpin balapan di posisi pertama dengan jarak 1,3 detik. Ini dia the man himself tabrak lari di posisi pertama itu the fast chicane di turn 7, 8 dan juga 9. Tidak ada masalah sekali nampaknya di fast chicane barusan dan kembali lagi masuk ke turn 10 yang menjadi titik balik tabrak lari setelah sempat tercecer di 2 lap pertama tapi sudah recovery kembali naik ke posisi ketiga. Dan ya seperti kita lihat di lap sebelumnya turn ke-16 ini nampaknya kembali menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi para rider karena ya trail breaking zone yang sangat-sangat demanding. Ya sebenar sekali, yang dimana sekarang kita berkembali bersama Lucian Smith sang Red Bull KTM Aju kita malam hari ini yang nampaknya kali ini harus kembali tergeser dan seorang Fahri 99 sempat terjadi adu battle for the third position atau untuk podium zone pada malam hari ini. Nampaknya Lucian Smith kembali tertinggal gapnya antara dirinya dengan seorang Fahri 99. Kita lihat saja kelanjutannya akan ke Lucian Smith akan berhasil. Wow, here we go, the moment of magical moment yang terjadi di Mandalika. Nampaknya kita sudah mengetahui bahwasanya ada connection problem dari seorang Fahri 99 untuk kesekian kalinya di mana di round sebelumnya juga Fahri 99 juga memiliki koneksi problem yang sama dan tentu saja ini akan menjadi pro dan kontra untuk para rider di mana tentu saja itu akan menjadi kerugian yang besar untuk para rider berusaha untuk mendekatkan seorang Fahri 99 dikarenakan connection problem tersebut menyebabkan kerugian juga dikarenakan ya seperti yang terjadi awal balapan race terjadi aksi magical moment lagi membuat para rider harus lempar begitu sedikit ke start dan membuat race direction harus mengibarkan bendera merah. Tapi sementara ini kita on board bersama Rika Perdana memasuki turn kelima yang berusaha untuk mengejar dari seorang Lucian Smith akan tetap di sini. Rika Perdana sudah mengatur 3 warning train mate. Here we go on third six on the inside line. Nice overtaking maneuver dari seorang Rika Perdana akan kita menambah ke sini. Kalian bisa lihat Lucian Smith berusaha untuk from the outside line tapi terlalu overshoot motornya membuat dirinya harus melebar dan mulai tertinggal dari seorang Rika Perdana. Ya sekarang flash di turn 10 malam game ini juga Lucian Smith. Dua KTM harus terjatuh nampaknya untuk Rika Perdana meskipun clash untuk KTM tapi nampaknya Rika Perdana yang harus kehilangan traksi, kehilangan kontrol atas kendali motornya di posisi ke-6 sekarang turun setelah harus terjatuh. Sementara Lucian Smith masih berusaha mendefense dari serangan teammate-nya sendiri yaitu Om Alam Gaming yang sedang berusaha untuk memperebutkan posisi keempat up from the chicane. Kita lihat ini dia dan langsung saja exit corner di turn 15 sebelum masuk ke turn 16 yang sangat-sangat ketat. Kita lihat dulu untuk tayangan ulang dari jatuhnya Rika Perdana di exit turn 10 nampaknya. Yes. Glitching moment lagi. Fahri 99 tiba-tiba motornya mundur lagi ke belakang. Mungkin ada gigi R-nya kayak Triseda, kita nggak tahu juga. Tapi sangat disayangkan sekali Fahri 99 harus mendapatkan dan ya mendapatkan double long lap penalty. Triple long lap penalty untuk Fahri 99 karena cukup merugikan Rika Perdana, bahkan sangat merugikan Rika Perdana akibat koneksi yang tidak stabil. Masuk ke lap 5 dari lap total 9 lap yang ada. Om Alam Gaming sekarang masih berusaha di posisi 5. Fahri 99 yang ada di posisi ketiga sekarang nampaknya cukup menjadi masalah yang cukup beresiko untuk rider lainnya.
Yes, dan sedikit informasi juga di mana kita menyelenggarakan Agung Tata Mandiri Championship ini juga mengingatkan kepada para rider juga untuk kembali mengecek koneksi kalian dikarenakan this is online event, this is online championship, maka dari itu koneksi akan menjadi sangat penting pada malam hari ini, terutama untuk race-race ke depannya. Maka dari itu pastikan untuk semua para rider untuk menjaga koneksi kalian agar tetap aman. Jika memang terasa tidak aman, silakan berbicara kepada Race Direction untuk konsultasi lebih lanjut tentu ya, supaya tidak ada terjadi magical moment seperti ini dan tentu akan merugikan para rider lainnya seperti di awal balapan sebelum red flag dan juga seorang Ricard Perdana yang terlihat exit turn 10 yang ternyata terkena magical moment dari seorang Ricard Perdana membuat dirinya harus turun ke posisi paling terakhir setelah ia sempat menantang dua Red Bull KTM pada malam hari ini yang membuat Faris 99 membuat seorang Race Direction harus memberikan triple long lap penalty untuk seorang Faris 99. Here we go, di another replay di exit tikungan 10 kalian bisa lihat seorang Ricard Perdana harus bertemu motor Faris 99 tiba-tiba mundur begitu saja dan tentu saja itu adalah sebuah magic moment. Here we go, the another yes, membuat Om Alan Gaming menyampaikan jadi korban selanjutnya dan wow careful untuk seorang Lucas menghadapi seorang Faris 99 yang membuat Faris 99 harus lagi dan lagi freestyle dan yes, Race Direction harus membelikan nampaknya black flag kah? Nah nampaknya yes, Faris 99 this is not gonna be safe for Lucas Smith yang harus terkena ketabrak dan yes, nampaknya Faris 99 harus mendapatkan black flag pada malam hari ini dari seorang Race Direction dikarenakan connection yang sangat tidak safe untuk menjalankan event Agung Tata Mandiri pada malam hari ini. Yes, black flag pertama kita di Agung Tata Mandiri Championship musim 2023 yang memberikannya kepada Faris 99 karena ya sangat-sangat berbahaya sekali bagi rider lain yang sedang berusaha membalap untuk mendapatkan posisi terbaik. Lucas Smith menjadi korban, Om Alam Gaming juga menjadi korban. Bahkan di start barusan sebelum red flag banyak sekali korban yang terjatuh akibat adanya glitch dan mungkin saja di layar bagi Faris 99 tidak ada masalah sama sekali, tapi kembali lagi saat pingnya tidak stabil itu bisa terlihat di Race Direction yang ya pada akhirnya pun berakibat kepada rider lainnya. Jadi ya it is what it is, Faris 99 lagi-lagi harus terputus dari balapan malam hari ini dan harus cukup puas nampaknya. Gue kurang tahu juga apakah akan tetap dapat poin di posisi ke-6 atau tidak, tapi ya it is what it is untuk Faris 99. He is down and out, black flag dan harus keluar dari balapan. Sementara itu kita lihat Afrika 78 still on taking the change untuk bisa mempertahankan posisi kedua dengan fast lap-nya jarak 2,2 detik ke posisi terdepan. Nampaknya akan menjadi solid itu untuk malam hari ini. Ya, sebenarnya nampaknya juga Afrika mencetakkan time tercepat pada lap ke-7 di kelas M2 PlayStation pada malam hari ini. Nampaknya Fahri 78 yang mendapatkan pace yang cukup bagus untuk race pada malam hari ini. Akan tetapi gap dengan diri antar tabrak kali juga cukup jauh, 2,2 detik, almost 2,1 detik bahkan cepat mendekat kembali seorang Fikri 78 dan here we go the replay dari seorang magical moment dari Fahri 99 yang dimana kalian bisa lihat connection trouble yang cukup berbahaya sekali dari seorang Fahri 99 yang membuat seorang Lucas cepat menjadikan korban dari seorang Fahri 99 tadi yang yes kita perlu ingat kembali bahwa untuk para rider pastikan kembali untuk connection kalian untuk tetap aman dan safe agar tidak merugikan rider lainnya tentunya. Dan juga sayang sekali untuk Ricard pada mendapatkan long lap penalty dengan sendiri ya dikarenakan telah melewati batas track limit yang telah dibatasi oleh Race Direction membuat dirinya harus terkena long lap penalty pada malam hari ini. Ya kita lihat sementara nih di posisi kedua bersama Afrika 78 yang nampaknya sudah mendapatkan 1 kali track limit warning dan mungkin akan sangat sulit untuk bisa mengejar tabrak lari di sisa lap yang ada, hanya ada 2,5 lap lagi sudah memasuki 2 tikungan terakhir. Sementara itu Lucas Smith yang juga nampaknya mendapatkan banyak sekali kerugian akibat glitch momen barusan, tapi setidaknya sekarang masih bertahan di posisi ketiga dengan cukup oke. Jaraknya pun ke Om Alam Gaming di posisi keempat itu terpaut 8,9 detik dan bahkan baru saja menyentuh 9 detik sekarang. Sayang sekali sedikit menyentuh curb dan kayaknya masih nggak dapat track limit warning, still oke. Dan ya di posisi ketiga ini still solid P3 dan juga poin yang cukup mantap. Kita lihat saja apakah Lucas Smith bisa bertahan dari serangan Om Alam Gaming yang mungkin saja bisa saja pace-nya tiba-tiba naik atau memberikan pressure secara tidak langsung. Ya benar sekali dan sekarang kita masih bersama Lucas Smith dan benar posisi sangat cukup aman, 10 detik dari seorang Om Alan Gaming dan 9 detik dari seorang Faris 78 dan kalian bisa lihat gap point antara Faris 78 dan juga tabrak lagi semakin mendekat yang awalnya 2,3 menjadi 1,9. Nah bagian ini Afrika 78 memiliki pace yang cukup kuat untuk mencoba menantang dari seorang tabrak lari yang dimana sedang memimpin jalan balapan, tapi kita lihat saja dimana ini adalah lap 8 one lap before we go in for the final lap. Kita bisa lihat bersama on board dari seorang Faris 78
yang mulai mendekat kepada seorang tabrak lari. Nampaknya di sini Faris 78 memiliki pace yang semakin mendekat, semakin lap semakin berakhir, pace-nya jauh meningkat, akan tetapi akankah itu menjadi waktu yang cukup untuk seorang Faris 78 untuk bisa merebut sang posisi race leader kita, yaitu tabrak lari menjadikan race winner pada malam hari ini. Mana sini Faris 78 membuktikan bahwasannya diri yang menjadi tercepat pada race malam hari ini dan membuktikan mendapatkan fastest lap, akan tetapi tabrak lari still menjadi race leader pada malam hari ini. Masuk ke turn ke-16 yang kalian bisa lihat tabrak lari benar-benar try to more calm down to downshift the gear untuk menjaga motor yang ia kendarai agar tetap aman. Dan here we go, the moment of the truth, we going for the main track and also going for the final lap. Akankah di sini Afikri bisa menyelentaskan misi terakhirnya untuk mengejar Jason tabrak lari, atau tabrak lari akan bisa mempertahankan posisinya? Ya sudah, still on the lead, masih sangat solid di posisi terdepan meskipun gap semakin menipis, tapi masih ada jarak yang sangat aman di 1,6 sampai 1,7 detik bagi tabrak lari maupun 8 yang ada di posisi pertama dan juga posisi kedua. Jika dilihat dari tire markernya, ini nampaknya tabrak lari maupun Afikri 78 menggunakan set compound yang sama, yaitu medium di depan dan juga hard di belakang. Yang kayaknya ini dua-duanya sudah mulai mendapatkan pace yang cukup stabil barusan di pertengahan lap, tapi ada kemungkinan Afikri 78 ini bisa tire saving sehingga dia bisa catch up ke tabrak lari, meskipun nampaknya jarak yang sekarang sudah cukup jauh, ini agak sulit untuk bisa dikejar, tapi ya it is still a pressure demi pressure. Kita lihat semakin dekat lagi 1,3, 1,4 setelah sebelumnya ada di 2 detik lebih. Ini sangat-sangat luar biasa sekali pace dari Afikri 8. Tidak heran jika kita bisa melihat fastest lap marker di rider tagnya di posisi kedua. Sebentar lagi memasuki final sector, who will take the win? Will it tabrak lari atau Afikri 8 yang semakin memberikan pressure? Hanya tersisa 3 tikungan lagi. For the moment, this is tabrak lari still on the run menuju fast corner di turn ke-15. Hanya ada 1 tikungan di trail break yang cukup menantang di sini untuk tabrak lari, tapi sedikit wobble di mid corner, tapi masih bisa direcover dengan cukup oke. One short straight sebelum masuki final corner ini dia sangat tipis sekali, semakin memangkas jaraknya, tapi tabrak lari kembali dari tikungan terakhir dan sekarang crossing the line. This is tabrak lari taking on the win here in Mandalika. Nice movement dan juga Afikri 8 finish di posisi kedua dengan fastest lap di tangannya. Luzan Smith nampaknya akan finish di posisi ketiga. Kita lihat saat lagi akan menyentuh garis finish. Ini dia rider KTM kita yang finish di posisi ketiga. Nice celebration. Yes, nampaknya sini Luzan Smith kembali mencicipi podium pada malam hari disusul oleh rekan tim yaitu Om Alam Gaming harus di posisi keempat, yang nampaknya Om Alam Gaming mendapatkan banyak sekali trouble di Mandalika pada malam hari dengan Ricard Perdana, dan juga mendapatkan duo long lap ini mana Ricard dan juga Om Alam mendapatkan long lap penalty. Dan this is the final result, tabrak lari win race dan disusul oleh Afikri 78 mendapatkan fastest lap pada malam hari ini, dan ada Luzan Smith yang menempati posisi ketiga setelah sempat terjadi clash antara Fahri 99. Om Alam Gaming menempati posisi keempat dan ada Ricard Perdana yang harus berada di posisi kelima, dan Fahri 99 harus terkena black flag pada malam ini oleh race direction dikarenakan koneksi yang tidak safe untuk menjalankan event Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini, membuat tentu saja race direction memilih gerakan cepat yang dimana harus black flag atau mendisqualifying seorang Fahri 99 dikarenakan banyak sekali momen yang sangat membahayakan para rider lainnya. Salah satu yang tadi di awal balapan yang harus mengibarkan red flag dari seorang race direction, dan juga sempat ada di exit turn ke-10 seorang Ricard Perdana harus terlempar begitu saja ketika tiba-tiba motor dari Fahri 99 ini mundur begitu saja. Dan juga ada di memasuki ke turn kedua ketiga itu tadi sempat terlihat Luzannya juga terlempar oleh motornya Fahri 99 yang membuat seorang race direction memutuskan untuk memberikan black flag kepada sang Fahri 99. Sayang sekali connection problem yang harus dialami seorang Fahri 99. Yes, ya kembali lagi, tapi it is still a race dan race must go on. Tapi pada akhirnya pun kita lihat yang sempat sedikit kesulitan di awal balapan berhasil finish dengan sangat kuat di posisi terdepan, meskipun di akhir-akhir mendapatkan pressure yang sangat luar biasa dari rival utamanya yaitu Afikri 8 yang hari ini finish di posisi kedua dengan fast lap 1 menit 31 1.87 kayaknya tadi, dan itu gapnya tipis banget, dimana fast lapnya tabrak lari ini ada di 1.33 berapa tadi? Pokoknya akhirnya 91. Jadi mungkin gapnya hanya beda 0,0 sekian detik, yang dimana itu untuk gap fast lapnya sangat tipis. Bahkan kalau misalkan dengan foto tuh mungkin jaraknya udah samping-sampingan gitu. Jadi ya it is still an absolute nice race untuk tabrak lari.
Afikri 8 dan juga Lucien Smith yang hari ini berhasil finish di posisi ketiga meskipun harus terkena banyak bencana ya tadi seperti Om Bronis bilang ada kena glitch sih paling banyaknya 3 kali. Jadi di turn 10 di awal balapan dan juga di main straight kayak tadi memasuki lap 7 atau 6 gue lupa. Tapi itu adalah momen dimana pada akhirnya juga ya seperti kita tahu Paris 99 setelah glitch terakhir di main straight barusan harus terkena black flag demi keselamatan para rider lain juga dan bisa menyelesaikan balapan dengan ya masih fair lah, maksudnya dengan adanya hal seperti itu bisa sampai kan harus jatuh berkali-kali karena rider lain yang glitch tampaknya akan menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan ya untuk rider itu pun atau juga untuk kita juga yang nonton gitu kayak wah kenapa nih harus loncat-loncat motor. Tapi ya Edes Waledes pada akhirnya tetap tabrak lari kembali mendapatkan 25 poin tambahan lagi ke klasemen. Kita akan menunggu saja di Pampere bagaimana tanggapan dari para rider di malam hari ini untuk hometown race kita nih di Mandalika. Benar sekali, ini adalah home race kita di Mandalika yang tentu saja ini juga menjadi round spesial juga di MotoGP nanti di hari Minggu lepas dari main race nanti. Tentunya kita akan menyaksikan bersama-sama untuk round MotoGP di round Mandalika juga. Ini mana para rider juga sudah menjalankan free practice dan tentu yang seperti saya bilang di minggu lalu kita menyaksikan 2 race nih, yaitu race dari MotoGP itu sendiri dan juga Agung Tata Mandiri tentunya. Dan apa kita sudah tersambung kepada 3 pembalap kita yang mana tinggal menunggu para pembalap kita yang memenangkan race pada malam hari ini untuk menyalakan camnya dan kita bersedia untuk memasuki ke platform dan tentu saja kita akan menanya-nanyakan tentang race pada malam hari ini terutama untuk di row di belakang dari seorang Michael dan Afikri terutama Lucien Smith ya tempat terjadi momen-momen magical dari seorang Fahri 99 tadi nih. Tapi tentu saja kita akan menanyakan hal tersebut yang mana nampaknya kita sudah akan berpindah kepada platform pada malam hari ini and this is our winner yang mana sang tabrak lari atau sering kita kenal adalah Mike Loss yang menjadi race winner pada di round ke-7 di Mandalika International Circuit. Dan di sana ada Fikri 78 yang merupakan fastest lap pada malam hari ini dan ada Lucien Smith yang mengamankan posisi 3. Tanpa banyak basa-basi lagi kita akan langsung masuk ke platform dan kita akan bertanya-tanya nih ke posisi ketiga kita terhadap banyaknya insiden yang terjadi pada malam hari ini. Selamat malam Om Lucien. Ya, malam-malam. Oke, congratulations Om Lucien telah mendapatkan posisi ketiga. Gimana race malam hari Om Lucien setelah tadi ada banyak glitch dari seorang Fahri 99 dan sempat kena malahan, gimana tuh? Iya, race malam ini tuh sebenarnya nggak ngincer podium. Yang penting finish posisi terakhir pun nggak apa-apa soalnya bahu sini juga lagi lagi retak. Ini pun di gips. Terus jadi malam ini cuma ngincernya yang penting finish deh. Terus lihat Om Alam, lihat Ricard tadi sempat barbar. Wah, boleh juga deh. Kepancing terus, nih. Lihat Om Fahri juga kan. Om Fahri ngeglitch gitu, ngetron. Wah, boleh juga titik 2 nih. Terus tiba-tiba kepental dong lap 7 tuh. Udah wah mending overtake nih daripada di belakang. Terus tiba-tiba ini kan. Tiba-tiba kena glitch kan. Pertamanya mau main safe. Karena dia udah dapat 3 kali LLP itu. Udah ketawa-ketawa aku. Lihat wah tinggal main santai aja kan. Om Alam juga di belakang agak kesusahan. Di depan juga Om Fikri udah jauh banget. Ya udah main santai aja. Ternyata podium dong. Nggak tahu nih dapat durian dari mana nih. Luar biasa, nicely done dari seorang Lucien Smith mendapatkan posisi ketiga setelah try to play safe tapi still got the podium. Dan juga tentunya get well soon Om Lucien, moga aja bahu kanannya cepat pulih dengan waktu yang cepat. Congratulations Om Lucien, moga saja di next race mendapatkan jauh hasil yang lebih baik lagi. And thank you Om Lucien. Itu dia untuk sang posisi ketiga yang kita bisa lihat sendiri ini drill cedera tapi masih bisa untuk balapan dan dapat podium nih, luar biasa. Dan kita akan berpindah kepada Afikri 78 yang mendapatkan posisi kedua dan juga fastest lap pada malam hari ini. Selamat malam Om Afikri. Malam Om Bronis. Ini dia seorang Afikri yang mendapatkan posisi kedua dan mendapatkan fastest lap pada malam hari ini. Gimana Om Fahri, race malam hari ini luar biasa atau gimana, sesuai dengan target kah dari seorang Afikri 78 pada malam hari ini? Target sih harusnya ngejar si Michael Loss targetnya. Oke.
Ya itu pasti. Nggak, saya pikir latihan pakai bensin itu ya memang bensinnya cukup, cuman kan kadang situasinya beda kalau di room Dorna kan. Saya pakai power 2, power 3, power 2 seperti itu. Tapi kok ternyata sisanya banyak ya, sisa-sisa 3 lap terakhir yang ngejar Michaels ya kecepatannya sama ya segitu-segitu aja udah. Kecuali dia melebar-melebar, nah, mungkin saya bisa nyalip. Kecepatannya sama berdua, jadi ya udah. Ya main aman sih enggak, sebenarnya saya nge-push banget itu, cuman ya memang sudah rezekinya Om. Dapat podium 2 lagi. Luar biasa. Lagi enak aja mainnya sih. Nah, cuman itu pertama yang saya kaget itu yang pertama tadi tahu-tahu saya jatuh Om Pari. Net. Tapi untung diulang ya, bisa ngacir duluan lah. Aman jadinya Om. Iya, luar biasa sekali. Sempat kaget ya di awal race tadi, kepental karena motornya Fari 99. Tapi untuk aja race direction gercep langsung nge-red flag. Dan yes, congratulations Averki mendapatkan posisi kedua lagi. Tapi tenang aja, moga saya di next round nanti bisa mendapatkan, semoga saja bisa menyesuaikan target yang tadi, mencoba mengalahkan Tabrak Lari atau Michael Loss nih di next round. Ya, itu dia. Congratulations. Ya. Itu dia, ada sebuah tantangan dari Avik kepada Michael. See you next race. Luar biasa. Oke, Avikri, thank you Avikri, dan congratulations sama-sama posisi keduanya. Ya. Itu dia dari seorang Avikri 78 yang telah mendapatkan fastest lap dan juga mendapatkan podium kedua pada malam hari ini. Dan langsung saja kita akan berpindah kepada race winner kita di round ke-7 di Mandalika International Street Circuit dan juga dari tim Pertamina Mandalika nih. Selamat malam Om Tabrak Lari. Oh, Michael Loss aja deh biar nyaman disapanya. Selamat malam Boris. Oke, gimana Michael Loss? Race hari ini Michael Loss di awal-awal lap nih sempat terlihat, nggak tahu itu apakah strategi lagi, tapi terlihat tadi sempat harus battle dulu nih, nggak langsung ngacir nih. Gimana race malam hari ini? Iya, sebenarnya tadi bukan yang nggak mau ngacir, cuman takut ada itu loh yang santet itu. Tiba-tiba ada yang itu, jadi ya udah main aman dulu lah, lagi 9 lap ini. Nah terus itu pokoknya main aman aja lah, soalnya lihat TA juga, Om Fikri juga waktunya nggak beda-beda jauh kan, pasti kalau ngejar tuh bakalan susah juga. Cuman mungkin kali ini gue hoki karena emang gue lebih sedikit unggul di manajemen bahan bakar. Yes. Soalnya paling cuman nurunin power 2 itu waktu yang kalau udah 2 detik aku turunin power 2. Pikir pasti lap-lap lain pasti nge-push nih, pasti ada sisa bensin kan, wah masih banyak masih nge-push kan. Aku lihat terus, cuman lihat waktunya aja, wah Om Fikri nge-push nih. Ya udah aku power 3 lagi, jadi jaraknya segitu aja kayak Om Fikri bilang tadi. Jadi karena kebetulan udah ngacir duluan aja. Luar biasa. Yes, another absolute win seorang Michael Loss. Congratulations Michael Loss dapat P1 lagi kali, dan nampaknya Michael Loss harus terlihat tuh di belakangnya sudah tersedia layar dan harus balap lagi nih nampaknya di round M2 PlayStation. Yes, betul. Dan yes, see you Om Michael Loss di kelas M1 lagi M2 PC, dan yes, semoga mendapatkan hasil yang sama Om Michael Loss. Itu dia untuk result di kelas M2 PlayStation, yang dimana Michael Loss atau Tabrak Lari kembali mendapatkan kemenangannya, dan ini tentunya akan menjadi kemenangan yang perfect dikarenakan yes, Tabrak Lari menggunakan tim dari Pertamina Mandalika, dan this is the Pertamina Mandalika Street Circuit, dan tentu saja ini akan menjadi klop banget dengan kemenangan yang didapatkan oleh Tabrak Lari. Yang tentunya sesaat lagi kita akan melihat untuk klasemen sementara sebelum kita akan berpindah ke kelas selanjutnya Om Aril, yaitu kelas M2 PC. Betul sekali, dan ya ini dia untuk kita lihat dulu perolehan poin klasemen sementara setelah round ke-7 bagi kelas M2 PlayStation di Agung Tahta
Championship 2023 yang bisa kita lihat dengan 170 poin memimpin di posisi pertama dari RDS Sport. Tabrak lari atau kerap kita sapa Mike Loss dengan sangat-sangat kuat. Afik 78 dengan finish di posisi kedua, sekarang pun ada di posisi kedua klasemen dengan total 125 poin, dan juga Om Alam Gaming menutup top 3 di posisi ketiga dengan 94 poin. Luzan Smith ada di posisi keempat, Ricard Perdana naik ke posisi kelima nampaknya, dan juga Faris 99 yang ada di posisi keenam untuk sementara ini. Di posisi 7, 8 dan juga 9 ada Sadi Firdaus dan AGK 02 dan juga Fitrah Mertens yang sejauh ini ada di 35, 31 dan juga 0 poin untuk Fitrah Mertens yang entah kenapa mungkin sangat disayangkan sekali belum bisa mengikuti balapan hingga round ke-7 pada malam hari. Dan ya, kita akan melihat setelah ini di kelas M2 PC tentunya tidak akan kalah seru. Apakah Mike Loss bisa mendapatkan kemenangannya lagi? Karena kalau kita sebelumnya saat masuk kelas PC ini mungkin Mike Loss stamina sudah mulai turun ya, endurance juga udah mulai kuras. Jadi kadang-kala harus bertarung dengan cukup ekstrim dengan rider lainnya, dan mungkin juga akan ada serangan dari rider yang mungkin kemarin-kemarin cukup bersinar, yaitu ada Ryusei. Nah, kita lihat aja apakah di kelas M2PC ini akan semenarik dan sepanas barusan di M2PS atau akan lebih panas lagi. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana teman-teman yang sedang menyaksikan, stay tune terus, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 di round ke-6 ya kita ini sekarang sudah 7 ya, betul sekali. Mohon maaf. Jadi sudah ada di pertengahan musim. Kita sebentar lagi akan masuki round ke-8 yang dimana minggu depan ini udah benar-benar ada pertengahan musim. Tapi kali ini di sirkuit Mandalika yang dimana ada di Indonesia tentunya, sirkuit kebanggaan kita semua. Tadi kita sudah melihat untuk kelas M2 PlayStation dengan sangat luar biasa ya, tabrak race pembuka di kelas M2 PlayStation. Kita sebentar lagi akan berpindah ke kelas M2 PC yang dimana tentunya akan ada lebih banyak rider dan juga kita nggak tahu nih apa saja yang akan terjadi. Mungkinkah akan ada glitchy seperti tadi di kelas M2 PlayStation atau enggak? Tapi kita tentu saja berharap nggak ada glitch kayak tadi ya, karena itu akan sangat-sangat merugikan. Dan sekarang kita masih menunggu dulu untuk bersiapnya para rider. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih di sini. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin Mandalika sekarang lagi panas-panasnya adalah berita sudah dipastikannya Marc Marquez masuk ke race ini 2024 guys. Akhirnya pakai Ducati, satu tim lagi sama adeknya. Apakah akan gacor Om Broris? Yes, kita akan lihat tentu saja. Apalagi kalau kita berkaca dengan adiknya ya, adik ini kan ketika dia transisi dari Honda ke Ducati mendapatkan hasil langsung gemilang tuh di tahun ini. Dan tahun depan mereka akan menggunakan Ducati yang digunakan tahun ini, yaitu GP23 untuk di tahun depan. Jadi kita lihat saja menggunakan Ducati yang jauh lebih proper daripada tahun ini. Dan jokinya adalah Marc Marquez. Tentu saja akan menjadi hal yang menarik dan banyak orang-orang terutama para fans Marc Marquez dia, the fans of 93 berekspektasi ingin Marc Marquez kembali ke performa terdahulunya, yaitu benar-benar selalu menjajah posisi terdepan dan tentu saja mengejar kembali juara dunianya nih. Tentu ini akan menjadi prediksi yang cukup menarik dan tentu saja hal yang cukup menarik setelah Marquez tentunya setelah sekian lama berada di Honda dan memutuskan untuk berpindah ke Ducati. Berpindah ke Ducati. Jadi ini akan tentu hal yang cukup menarik sekali, yang dimana kembalinya duo bersaudara ini bersatu kembali. Yang dulu adiknya join ke Repsol, kali ini kakaknya yang nyusul adiknya ke Ducati. Dan tentunya walaupun Ducati satelit, tapi kalian tahu sendiri tim satelit era sekarang itu sudah mengimbangi yang namanya tim pabrikan. Dan apalagi ini adalah Ducati gitu ya, udah turunin 8 motor juga di tahun ini. Jadi banyak juga orang yang bilang tahun ini adalah Ducati Championship. Udah nggak aneh juga karena banyak banget motor Ducati di tahun ini. Dan 2024 pun dengan joki terbarunya yang sudah tidak asing dengan 8 kali World Championship in total, mungkinkah akan jadi ke-9 bersama pabrikan yang berbeda gitu, kita juga nggak tahu. Karena kalau kita melihat dengan performance-nya Marc yang sejauh ini pun di Honda lagi bisa dibilang lagi coba ngerangkak lagi untuk naik perlahan-perlahan, dan kemarin pun berhasil masuk podium beberapa kali dan ada di starting yang cukup baik. Tidak akan menutup kemungkinan bahwa nanti setelah dia pindah ke Ducati ini bisa dapat performance yang bagus, karena motornya pun bisa dibilang ya Ducati sekarang lagi bagus-bagusnya lah. Kita tidak mau pungkiri juga karena emang lagi bagus juga di tahun ini, dan mungkin tahun depan pun gak akan jauh beda sama motor tahun sekarang. Jadi sangat-sangat mungkin untuk Mamang Marquez, kerap juga disebutnya, ini bisa dapat setidaknya potensi untuk bisa kembali masuk ke pertempuran posisi pertama di klasemen MotoGP 2024 atau sebagai contender menjadi World Champion. Kita lihat aja nanti 2024 kayak gimana ya tentunya, karena sebentar lagi pun 2023 udah menuju penghujung tahun. Jadi nanti mungkin di awal-awal pertengahan tahun nih akan ada kembali lagi kita nonton MotoGP 2024 yang tentunya akan banyak juga gitu kejutan-kejutannya. Dengan juga kita tentunya di e-sport akan ada game tahunan kita di MotoGP yang 2024. Gak tahu nih update-nya apa lagi setelah pada akhirnya 2023 dapat hujan-hujanan alias flag to flag yang udah lama kita tunggu-tunggu. 2024 akan jadi seperti apa kita juga nggak tahu, dan mungkin yang lebih dekat lagi M2 PC ini akan seperti apa kita juga nggak akan tahu kayak gimana, karena tadi pun di kelas M2 PlayStation banyak sekali keseruan yang terjadi, momen yang tidak diduga-duga juga ada. Dan sekarang kita tunggu aja untuk masuk ke kelas M2 PC, dan kita juga masih menunggu rider-ridernya. Mungkin juga tadi seperti kita lihat Faris 99 banyak atau mendapatkan masalah koneksi, mungkin juga sekarang rider-rider di kelas M2 PC ada yang connection problem juga dan sekarang sedang di fix supaya nanti balapan bisa berjalan lancar.
Iya, sebenarnya sekali. Jadi buat kalian para rider yang sedang mendapatkan kondisi yang kurang cukup baik, silakan dikonfirmasi dulu dan koordinasi kepada Race Direction. Apakah Race Direction ini akan menilai bahwasannya ini akan safe untuk still the race atau harus tidak mengikuti race ya, dikarenakan demi kelancaran kita pada event di round ke-7 malam hari ini. Dan juga untuk para rider lainnya, kasihan seperti di race M2 PlayStation sebelumnya. Sebelum di awal start tadi, sang posisi kedua kita tadi yang sudah mendapatkan podium juga di posisi kedua, yaitu Fahri 78, yang dimana harus terkena lempar oleh motor Fahri Afikir 78 sorry. Orang Fahri 99, yang mana yes ternyata benar Fahri 99 menjadi penyebab red flag-nya di M2 PlayStation sebelumnya. Dan yes, juga seorang Race Direction juga memutuskan untuk memberikan black flag, membuat Fahri 99 harus berhenti terlebih dahulu dalam race run ke-7 Mandalika Agung Tahta Mandiri Championship pada malam hari ini. Jadi maka dari itu Bapak Rider, pastikan dulu connection kalian safe. Jika memang terasa memang ada some connection problem, silahkan dikonfirmasi dulu kepada Race Direction apakah this is safe or not. Jadi yes, Race Direction akan menilai bahwasannya ini jika tidak safe untuk melanjutkan balapan, maka dari itu akan dihentikan untuk para yang rider memiliki connection tersebut supaya tidak mengikuti balapan terlebih dahulu, supaya yes yang seperti saya bilang tadi tidak mengganggu para rider lainnya karena yes this is a national event, ini kejuaraan nasional di mana banyak beberapa daerah mengikuti event kita pada tahun ini. Tentu mereka juga memberikan performa maksimal mereka. Jikalau performa maksimal mereka tiba-tiba terkena hal-hal yang magical itu tadi, tentu saja itu akan membuat sebuah kekesalan pribadi para rider-rider yang terkena dampak negatif tersebut. Yes, dan kita pun sudah mendapat konfirmasi ada beberapa rider yang hari ini tidak akan mengikuti balapan di kelas M2 PC karena ada yang lagi tidak fit dan lain-lain, dan ya mungkin itu adalah keputusan yang terbaik juga, mengingat jika tidak memaksa jika memaksa pun nantinya mungkin akan tidak berjalan baik. Jadi still a good choice. Ada tadi yang udah gue dapetin informasi, ada Lara atau Putra dan juga Lindo yang hari ini tidak akan balapan di kelas M2 PC karena ya ada yang menyatakan absen saja dan juga ada yang kurang fit untuk race pada malam hari. Tapi ya it is what it is. Kita tetap akan menyaksikan kelas M2 PC dengan rider yang ada, dan kita pun masih menunggu ya untuk kembali memasuki starting grid di Mandalika International Street Circuit yang kita masih menunggu juga untuk kelas M2 PC. Jadi untuk teman-teman nih sambil menunggu, jangan lupa untuk follow kami di sosial media, ada di Instagram, di Facebook, di YouTube dan juga di TikTok. Bisa langsung dicari di Motorsport Indonesia atau juga bisa langsung ke website kami di motorsportindonesia.com. Di sana bisa langsung terhubung ke sosial media kami, dan juga kami ada di Discord. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di Motorsport Indonesia bisa langsung klik link Discord yang ada di website kami juga, bisa langsung bergabung di sana. Dan mungkin nanti di 2024 akan ada event-event, biasanya ada event selingan sebelum masuk ke event tahunan kita. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau nyoba nih sebelum masuk ke event 2024 nanti bisa ikutan dulu. Biasanya ada Motorsport Indonesia Road Race Open dan juga kalau kemarin ada MXGP. Ya udah buat teman-teman nih yang misalkan nanti mau nyobain dulu berkompetisi di Motorsport Indonesia, langsung bergabung aja dulu bersama kami di Discord. Dan tentunya terima kasih juga untuk sponsor kami, ada Agung Tahta Mandiri dan serta juga ada media partner kami MGPI serta Indo Motor Racing yang sudah mendukung berjalannya event di tahun 2023 ini. Jadi banyak-banyak terima kasih sudah mendukung berjalannya event kali ini dan juga melancarkan event di 2023 ini. Semoga ini event menjadi titik yang membuat kita semakin besar lagi, semakin dilihat lagi, dan harapannya tentu saja bisa membuat event yang lebih besar lagi dari ini dan menampung teman-teman semua yang menyukai MotoGP Esport sehingga kita tuh bisa berkembang dengan luar biasa secara bersama-sama gitu. Jadi ya gue pun sendiri mungkin udah melihat ya dari 2022 kemarin lebih tepatnya, ada Om Roris juga waktu itu sempat balapan, sekarang juga bertambah lagi rider lain yang mungkin gue baru lihat namanya, dan itu adalah perkembangan yang sangat-sangat gue harapkan ke depannya pun akan lebih besar lagi dari itu gitu. Benar sekali. Maka dari itu buat kalian yang penasaran dengan event-event kita dan mungkin kalian ikut berkompetisi juga, silakan ikuti kami seperti Om Ariel bilang di sosial media kita atau di website kita juga, yaitu motorsportindonesia.com. Dan yes, kita juga sambil menunggu untuk para rider untuk bersedia untuk membalap pada malam hari ini di run ke-7 Mandalika di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Nampaknya sedang ada sedikit kendala untuk para rider. Jadi kita menunggu sesaat lagi, tentunya kita harus sedikit bersabar untuk menyaksikan kelas M2 PC pada malam hari. Nampaknya sudah berada informasi yang dimana semua rider sudah sedang bersedia. Maka dari itu, sebelum kita akan memasuki ke round ke-7 di M2 PC pada malam hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu untuk rider layout di kelas M2 PC.
Dan ini dia, kita sudah berada di track untuk menyaksikan kelas M2PC di round ke-7 Pertamina Mandalika Street Circuit pada malam hari ini. Yang kita akan melihat sementara dulu untuk itu klasemen sementara. Yang dimana AHD 28 masih memimpin dengan perolehan poin 98 poin, disusul oleh Ari DP 49 dengan perolehan 97 poin. Yang dimana di posisi ketiga ada Mike Loss yang telah memenangkan di race di kelas sebelumnya dengan memperolehan poin 91 poin di posisi ketiga. Di posisi 4 ada Ryuse dengan perolehan poin 91 poin. Disusul oleh Chess RDS di posisi 5, Fitboy di posisi 6, Harry Ferudin di posisi 7, Bold Sky di posisi 8, Beast di posisi 9, dan ada di posisi 10 ada Lara yang berada di klasemen ke-10 di kelas M2PC. Yang dimana untuk di klasemen selanjutnya yaitu ada Eko Sur dan Seftian Blast yang menempati posisi 11 dan 12, dan ada Lindo yang menjadi penutup di klasemen di kelas M2PC di posisi ke-13. Dan juga untuk starting grid pada malam hari ini kita akan bisa lihat untuk sang pole position 3 yang nampaknya ada Ences yang memimpin jalannya balapan dengan perolehan time 1:31.375 disusul oleh Michael Loss yang di posisi kedua, dan ada Ryuse yang menempati di posisi ketiga menutup di row pertama. Di row kedua ada Ari DP 49 dan ada AHD 28 dan ada Fitboy yang berada di posisi 6 menutup untuk jalannya starting grid di row kedua. Untuk di row ketiga ada seorang Harry Ferudin dan ada Beast di posisi 8 dan ada Seftian Blast di posisi 9, dan yes ada Lara di posisi 10, Eko Sur di posisi 11 dan ada Bold Sky yang berada di posisi 12 di starting grid di kelas M2 PC pada malam hari ini. Dan itu dia untuk starting grid di kelas M2PC pada malam hari ini. Dan tentu juga ada tire compound, ada pemilihan ban. Yang dimana di kelas sebelumnya kita melihat bahwasanya cuacanya cukup cerah, maka dari itu kita akan menyampingkan dulu untuk rain tire, untuk soft, medium, dan rain tire. Maka dari itu kita akan fokus ke slick tire, yang ada soft, medium, hard compound untuk front dan rear tire. Yang dimana kita berkaca kepada race sebelumnya, terlihat Michael dan juga seorang Afikir 78 memiliki komponen sama, yaitu medium hard untuk di kelas M2. Maka dari itu kita akan menjadikan referensi ban tersebut. Akankah para kelas M2PC pada malam hari ini akan menggunakan strategi yang sama, menggunakan ban lunak dan kombinasi komponen keras, yaitu medium dan hard? Yes, saat lagi kita akan masuk ke track di Mandalika International Circuit, dan ya kita sudah ada di starting grid. Dan semoga saja race berjalan dengan mulus, tapi tidak seperti Bagna yang harus pinjam dulu 100. Kita akan langsung mulai saja untuk race malam hari ini di Mandalika International Street Circuit. Red lights are on. Akankah kembali lagi Ences memenangkan race hari ini, atau Mike Loss yang bisa finish seperti di kelas M2 position? Dan off the grid we go, start yang sangat baik dari Ences, menyusul ke posisi pertama ada Mike Loss di posisi kedua, serta Ryuse yang nampaknya top 3 masih dengan posisi yang sama dengan starting grid di row. Dan kita lihat dia masuk ke turn 1, slowing down untuk Ryuse AHD 8 charging dengan cukup mengerikan, diving dan harus melebar. Sementara itu Ryuse yang memutuskan early break mendapatkan potensi yang cukup baik di posisi keempat, meskipun cukup tercecer oleh Harry Ferudin yang sekarang naik posisi 3 tapi turun lagi ke posisi keempat. Mike Loss pun turun ke posisi ketiga. Nampaknya switching yang cukup banyak terjadi antara beberapa rider di posisi 1 sampai posisi keempat, dan sekarang nampaknya Ences still on the lead dengan sangat luar biasa, meninggalkan Ryuse di posisi kedua dengan 0,8 detik di pertengahan sektor kedua. Ya, sebentar sekali nampaknya Ences langsung memimpin jalan balapan, meninggalkan para rival di belakangnya. Begitu saya bertemu dengan rekan timnya yaitu Michael Loss yang harus berhadapan dengan Red Bull. Ences is crash, Ences is down on the turn 10. Sangat sayang sekali untuk seorang Ences, terjatuh di tikungan sebelum membuat dirinya harus turun ke posisi terakhir, paling terbelakang ketika race baru saja dimulai, membuat sebuah benefit terus AHD. Tapi nampaknya here you go, kontak yang cukup keras dari seorang Ari DB di turn ke-13 tadi membuat seorang AHD harus terjatuh, dan yes terjatuh menuju ke posisi paling terakhir, dan ya dia harus kembali more effort kembali untuk memulai startnya kembali. Sementara kita akan bersama Mike Loss yang telah terjatuh. Seorang Ences membuat dirinya menjadi posisi pertama, tapi tidak semudah begitu saja. Ryuse dengan sangat jelas menantang seorang Mike Loss untuk for the first position and also going for the main straight memasuki lap kedua. Mike Loss nampaknya pada malam hari ini benar-benar terkuras endurance setelah di race sebelum mendapatkan posisi pertama, mendapatkan tantangan dari seorang Fakhri 78, dan kali ini dia harus berhadapan kembali dengan seorang Ryuse, yang mana Ryuse kali ini telah mengambil posisi dari seorang Mike Loss dan memimpin jalan balapan. Akan tetapi nampaknya Mike Loss masih menambah ketat untuk mendapatkan posisi pertama tersebut.
Yes, kita lihat Ryusei yang sebelumnya di lap pertama, berapa tikungan pertama cukup bersabar, sekarang mendapatkan buah dari hasil kesabarannya di posisi pertama meskipun ada pressure yang sangat luar biasa dari Michaelos di posisi kedua dan juga RDP 49 yang mulai mengintai di posisi ketiga. Masuki sektor ketiga sesaat lagi setelah Fast Chicane di turn 10 sudah ada di depan mata di Pertamina Corner. Kita akan lihat apakah Michaelos akan make move, nampaknya masih bisa di-block oleh Ryusei dengan cukup manis meskipun sekarang sudah semakin tipis going on side by side, tapi nampaknya masih belum bisa menyerang bagi Michaelos di turn ke-11 into turn 12 going for the chicane. Kita akan masuki final sector yang dimana harusnya saat lagi ada potensi Michaelos bisa menyerang, tapi dengan defensive Ryusei yang cukup kuat nampaknya akan cukup sulit bagi Michaelos bisa kembali ke posisi pertama seperti di kelas M2 session sebelumnya. Guys, nampaknya Michaelos masih menempel ketat dari seorang race leader kita yaitu Ryusei. Memasuki turn ke-16 dan lewat wide dari seorang Michaelos, tapi back to inside line kembali di exit. Tapi sedikit miss dari seorang Michaelos di exit 16 tadi membuat dirinya harus kehilangan banyak waktu untuk mengejar dari seorang Ryusei. Here we go, the replay yang nampaknya memasuki ke tikungan 13 tadi antara AHD dan juga AriDP. Ketika AriDP try to inside line, tapi here we go, di kontak membuat AHD 28 harus terjatuh dan harus memulai posisinya dari belakang, dimana kita bisa lihat akan memberikan long lap penalty for AriDP atas insiden tersebut, membuat race director memberikan double long lap untuk seorang AriDP, bahkan triple long lap untuk seorang AriDP. What a disaster untuk seorang AriDP atas manuver tersebut, membuat sang race direction kita memberikan sebuah penalti untuk seorang AriDP pada malam hari ini. Sementara ini Ryusei mencatatkan fastest lap untuk waktu dan nampaknya Jess try to build more pace untuk meningkatkan kecepatannya untuk mengejar posisi podium pada malam hari ini. Nampaknya sang pertama mendalikan rider kita pada malam hari ini still nothing to lose untuk mendapatkan podium pada malam hari ini. Going on fifth, kita lihat akan kena double overtake untuk Chess, tapi nampaknya masih ditahan oleh Vitboy rider KTM di posisi ketiga. Berbeda dengan Ryusei yang sementara ini ada di posisi pertama, dan Chess double overtake di beberapa tikungan sangat-sangat luar biasa mulus sekali. Vitboy tidak ada harapan untuk menyusul ke posisi ketiga untuk sementara ini di lap ketiga bis. Sementara itu di belakang saya terjatuh going side by side RDP dan juga Vitboy nampaknya barusan di tikungan sebelumnya, dan sekarang RDP kembali lagi di posisi keempat dengan 2 kali long lap. Meskipun tadi kita lihat ada 3 kali long lap untuknya, tapi nampaknya sudah deserve langsung saat dia mendapatkan notification long lap penalty. Nice move dari RDP, nice starting, tapi kita lihat tag untuk Michaelos. Ryusei is down. It is a big mistake, disaster untuk Ryusei yang nampaknya tersqueeze out oleh Michaelos di final corner, dan sekarang kita lihat harus turun ke posisi keempat bagi Ryusei. Michaelos mendapatkan 4 kali track limits warning dan akan menjadi 1 kali long lap jika ia mendapat track limits untuk kelima kalinya. Ryusei yang sangat-sangat dirugikan di final corner barusan harus turun ke posisi keempat meskipun dengan fast lap, tapi tentu saja ini sangat mengobrak-abrik racingnya. Dan kita lihat RDP taking on the next long lap penalty. Nice movement, nicely dan long lap penalty yang ia lakukan meskipun hanya ada 1 kali lagi, tapi sudah deserve untuk 2 kali, dan mungkin next lap akan menjadi long lap penalty berikutnya bagi RDP. Kita lihat Vitboy yang harus melebar di posisi ke-6. Yes, nampaknya tadi bisa melihat kejadian di first row tadi antara Michaelos dan Ryusei. Apa yang sedang terjadi antara mereka berdua membuat Ryusei harus terjatuh. Tapi sempat terlihat mereka berdua tadi going for the grass, going for the dirt area, yang mereka sempat terlempar dua-dua. Mungkin kita akan melihat, mungkin terlihat sedikit tapi kita tidak tahu. Tapi yang jelas Ryusei harus turun posisi setelah mendapatkan fastest lap, membuktikan bahwasanya dirinya cukup kencang pada di track pada malam hari ini. Akan tetapi this is the race, incident can be happen anytime, yang membuat Ryusei harus terjatuh. Dan Michaelos memimpin jalan balapan di sulap Chess yang comeback berada di second position. Sementara ini kita bisa lihat perjuangan dari Vitboy juga sempat terjadi di turn ke-16 sebelumnya. Bahkan bersamaan 2 KTM terjatuh di momen yang sama tetapi di tikungan yang berbeda. Vitboy terjatuh di tikungan 16, sedangkan seorang Ryusei terjatuh di exit di tikungan ke-17 menuju ke main turn. Kita lihat seorang Vitboy kembali membuat mistake di tikungan 14. Nampaknya terjatuh dari seorang Ekosur, terlalu mengakselerate motor membuat dirinya harus high side, dan yes, tempat terlihat dalam kamera dirinya langsung terjatuh setelah berusaha untuk
mengejar dari seorang Fitboy. Sementara kita bersama Ari DP yang tepat di lap sebelumnya men-serve long lap penalti akan di lap kali ini kita akan melihat seorang Ari DP men-serve long lap penalti lagi untuk kesekian kalinya untuk menghilangkan penalti yang didapatkan. Dan benar saja, here we go, Ari DP di long lap penalti yang membuat dirinya clean. Nomor penalti seorang Ari DP, nicely done and also wise choice untuk seorang Ari DP melihat dirinya bahwa cukup aman untuk melakukan long lap penalti dan membuat dirinya tetap di posisi 4 tanpa adanya penalti sedikit pun. Yes, dan waktu yang harus dikorbankan pun nampaknya tidak cukup banyak bagi RDP 49, hanya terpaut 2,2, 2,3 detik bahkan sekarang di belakang Ryusei yang menempati posisi ketiga. Here we go. Lebih tepatnya di turn ke-7 dan harus mendapatkan long lap penalty karena cutting corner yang cukup besar. Hari Farudin going down di exit turn ke-10, sangat disayangkan sekali. Another korban yang kita lihat terjadi di turn ke-10 bagi Hari Farudin. Menurut Mike Ross di posisi terdepan dengan 4 kali tag limitnya harus berhati-hati dan juga kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi di final corner sebelumnya. Ini dia momen dari high side Ecosur 13 di posisi ke-7 saat berusaha battle dengan Fitboy. Sangat sayang sekali kembali lagi turn ke-16 yang sangat demanding, tentunya memberikan tantangan bagi semua rider yang sayang sekali untuk Ecosur nampaknya harus tunduk dulu kepada tikungan tersebut di replay yang baru saja kita lihat. Michael still on the lead nampaknya di lap ke-6, memasuki lap ke-6 lebih tepatnya. Akankah Michael bisa bertahan di posisi pertama? Dan juga kita tidak tahu dari clash sebelumnya dengan Ryusei, mungkin di race incident atau pelaporan nanti bisa ada pengaduan dari Ryusei yang sayang sekali karena tadi kita tidak bisa melihat insiden apa yang terjadi antara Michael dan juga Ryusei. Benar sekali, kita bisa melihat atas insiden tersebut di lap sebelumnya di final corner from the exit yang dimana ada insiden antara Michael dan juga seorang Ryusei membuat Ryusei harus terjatuh. Dan lihat kalian kita lihat Ryusei berada di posisi 3 setelah Ences try to comeback dan sudah berada di posisi 2 setelah terjatuh di awal balapan di tikungan 10 yang membuat Ences harus more effort. Dan yes, nampaknya effort tersebut telah dibuktikan dari seorang Ences rider dari Pertamina Mandalika rekan setia dari seorang Michael. Akankah pada malam ini akan menjadi double podium lagi untuk seorang Pertamina Mandalika di track Mandalika Street Circuit pada malam ini? Karena kami bisa lihat Ryusei juga terlihat sedikit mulai kehilangan pace-nya setelah terjatuh tadi di tikungan ke-17 membuat dirinya harus berada di posisi setelah memimpin dalam balapan dan melakukan fastest lap juga pada malam hari ini membuktikan dirinya bahwa memiliki pace yang cukup kencang. Tapi setelah after the crash nampaknya terlihat Ryusei sedikit banyak masalah. Nampaknya seperti kita bilang sebelum-sebelumnya, efek samping dari seorang rider dan crash itu tidak hanya dari motornya tetapi juga dari mental para pembalap itu sendiri, dimana tentu akan menjadi build mentality kembali yang cukup susah untuk try to more comeback lagi, more effort lagi, dan tentu nothing tulus. Tapi nampaknya kalian bisa lihat Fitboy harus terjatuh di posisi 5 membuat dirinya harus still di same place. Nampaknya cukup aman untuk Fitboy terjatuh lagi di tikungan sama, ya itu tikungan ke-16. Memang tikungan 16 adalah sektor yang benar-benar membuat para banyak rider kesusahan di sana. Dan sementara ini AHD telah mendapatkan long lap penalty. Nampaknya this not gonna be a nice race dari seorang AHD. Going on for 8, kita lihat AD8 melawan Ecosur yang mendapatkan time penalty-nya karena tidak melakukan long lap penalty. Akankah AD8 mendapatkan hal yang sama? Dive bomb, late break dari AD28 yang nampaknya kembali kita harus melihat, dan juga ya aggressive movement yang sangat-sangat berbahaya dari AD8 terhadap Ecosur di turn pertama. Entah Ecosur yang terlalu early braking atau AD8 yang late break kita tidak tahu, tapi it is still a mass contact bagi AD8 dan juga Ecosur 13 barusan di entry turn 1. Sementara itu AD8 nampaknya tidak melakukan surfing long lap penalty dan mungkin saja masih ada 1 kali lap lagi untuk bisa melakukan penaltinya di posisi ke-7 untuk sementara ini, yang dimana seperti kita tahu AD8 di race pembuka ini cukup tampil luar biasa dan sekarang pun masih ada di posisi teratas klasemen, tapi nampaknya di beberapa race terakhir ini cukup kesulitan untuk bisa kembali mendapatkan pace-nya. Kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan AD8, but still he is going for the race, trying for the best. Sementara ini masih di posisi ke-7, tapi sementara itu kita lihat juga Mike Ross masih berada di posisi terdepan dengan 4 kali track limits-nya yang nampaknya sudah mulai berhati-hati lagi, dan dengan hati-hatinya ini dia masih bisa membuat gap 4 detik ke Ences yang di posisi kedua. Yes, nice. Benar sekali. Dan juga Michael mencatatkan fastest lap membawasannya dirinya. Yes, mengalahkan seorang time dari seorang Ryusei melakukan fastest lap di lap ke-8 pada malam hari. Dan kita bisa lihat Ryusei masih terposisi, nampaknya sini Ryusei just try to play safe. Nampaknya dirinya, ya seperti yang saya bilang tadi, mental after crash itu benar-benar akan mengganggu sekali, yang membuat rider akan kesusahan untuk bangkit kembali. Dan kalian bisa lihat out dari seorang Ryusei, dan yes, back to the track kembali. Nampaknya ada
trouble dari seorang Ryusei, nampaknya benar-benar after the crash tadi membuat seorang Ryusei titik fokusnya membuat dirinya sudah mulai buyar dan dia akan memanfaatkan sisa lap terakhir ini untuk menjaga dirinya agar tetap berada di podium. Here we go with Ryusei yang nampaknya terlihat lebih proper daripada di race sebelumnya. Kalau kalian bisa ingat di race sebelumnya Ryusei membalap di airport. Yes, jadi kita bisa lihat pada round kali ini dia benar-benar more proper di studionya, yang mana kalian bisa lihat Ryusei nampaknya jauh lebih siap pada race kali ini. Tapi yes, this is the racing, incident can be happen anytime, membuat nampaknya pada malam hari ini itu terjadi pada seorang Ryusei, dan kita masih belum tahu apakah yang terjadi seorang Ryusei di crash sebelumnya tadi antara dengan Michaelos. Kita belum bisa melihatnya dikarenakan yes, kita juga tidak bisa melihat insiden tersebut. Jadi untuk para rider yang yang terdapat pada insiden tersebut, yes benar yang terugikan pada insiden tersebut, silakan langsung menuju ke insiden report dan melaporkan insiden yang memang jika memang tidak tertangkap oleh kamera race tracing kita. Dan here we go, we going for the final lap and just the second position dan Michael still lead race. Yes, nice movement sementara ini dari Michaelos. Nice lead juga di posisi depan. Ences pun yang sementara di lap-lap awal mendapatkan banyak sekali cobaan, sekarang nampaknya cukup kuat untuk bisa finish di posisi kedua. Hanya perlu menyelesaikan lap terakhir di race kita untuk round ke-7 Agung Tahta Mandiri Championship 2023 di kelas M2PC. Dan bisa kita lihat dari posisi 1 sampai 3 gapnya ada di sekitaran 2 detik. Dan mungkin juga kalau kita lihat dari race movementnya, dari speednya ini, ketiga rider di top 3 sudah melakukan lean movement atau mungkin sudah cukup calming down untuk bisa menjaga race pace-nya dan juga menjaga supaya bisa tetap stay on di motor tanpa harus melakukan mistake apalagi terjatuh. Tapi ya kita lihat saja, mungkin dengan pace yang sama di ketiga rider ini semuanya akan finish dengan posisi yang sedang kita lihat saat ini, atau mungkin akan ada kejutan dari beberapa rider baik Chess maupun Ryusei yang sekarang ada di 2 detik ya. Akan sangat sulit juga sih untuk bisa catch up. Sementara itu Fitboy nampaknya mendapatkan long lap penalty di posisi kelima. Ada yang kita lihat sedang cutting track dan harus mendapatkan long lap penalty serta 3 second time penalty bersamaan dengan Harif Farudin nampaknya yang ada di posisi ke-7 dengan clean lap, meskipun ada satu kali lagi track limit swarming yang bisa ia lakukan ya, tidak seperti itu, tapi ya ada satu kali lagi ya, mungkin Harif Farudin bisa naik ke posisi ke-6. The moment of truth, this is Michaelos dengan sangat smooth going on into final corner. Kembali lagi setelah di M2 Play Session, Michaelos taking on the win here in M2PC. First place, first podium, nice movement. Michaelos menyusul di posisi kedua, dan Ryusei yang pada akhirnya harus finish di posisi ketiga. Ya mungkin kita akan langsung tanya aja nanti di part Verme antara Michaelos dan juga Ryusei yang sama-sama ada di podium nih. Benar sekali. Yang mana Ryusei still got the podium on this night pada di round kedua Agung Tahta Mandiri Championship. Fitboy going for the fifth, berada di posisi kelima, dan juga ada Ahad yang sekarang mendapat 3 second penalty dan juga dapat long lap penalty yang tidak deserve, yang akan menjadi total penalty yang akan dapat oleh Ahad dan menjadi 6 second penalty atau 6 detik penalty yang akan langsung didapatkan oleh AHD28 after the race. Dan Eko Sur telah mendapatkan finish line di posisi 8 dan nampaknya Beast yang masih belum terlihat dan nampaknya yes tidak bisa melewati finish line di round ke-7 pada malam hari ini. This is the final result. Michaelos win race on this night. Disusul Ences mendapatkan fastest lap. Gila. Di momen tinggal hanya 0,001 detik. Luar biasa tipis sekali antara Ences dan Michaelos. Pertamina mendapatkan double podium on this night. Ryusei berada di posisi ketiga, ADDP berada di posisi 4, Fitboy berada di posisi kelima, Harif Farudin berada di posisi ke-6, dan AHD masih stay di posisi ke-7, Eko Sur di posisi ke-8, dan Beast di posisi ke-9. Itu dia ke-9 rider kita yang telah mencelakakan race di round ke-7 di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. What a race again and again, and also congratulations untuk para pemenang kita. Yes, seperti saya bilang sebutkan, Pertamina Mandalika double podium di track Mandalika juga nih. What a sweet victory tentu ya untuk mereka berdua, rekan setim yang sama-sama berada di atas podium. Luar biasa sekali. Yes, itu juga mungkin menjadi kemenangan Michaelos yang sangat luar biasa setelah tadi di kelas M2 PlayStation berhasil dapat podium pertama. Sekarang kembali lagi ke podium pertama di kelas M2PC. Jadi ini menjadi ya malam yang sangat luar biasa mungkin bagi Michaelos atau tabrak lari di kelas M2 PlayStation. Ences pun nampaknya finish dengan cukup baik meskipun tidak bisa mempertahankan pole positionnya, tapi kembali lagi ada di posisi kedua. Sama juga dengan race kemarin kalau nggak salah, berhasil finish di posisi kedua. Jadi ada still a positive result untuk Ences dan juga Ryusei yang meskipun kita lihat tadi sempat ada clash dengan Michaelos yang nanti kita akan tanyain aja langsung dan harus terjatuh pun sampai posisi 5, posisi 4, tapi berhasil build lagi pace-nya dan akhirnya finish di posisi 3, masih ada di podium zone dengan poin yang tentunya sangat berarti. Mungkin setelah race kali ini bisa
naik kayaknya, menggeser AHD8 dan juga RDP 49 bagi Michaelos, Rusey dan juga Ences mungkin. Tapi kita harus lihat nanti aja setelah perolehan poin klasemen sementara yang akan kita lihat setelah Parc Ferme selesai. Kita juga sekarang masih menunggu untuk rider bergabung kembali atau terhubung di Parc Ferme. Jadi kita tunggu dulu untuk para rider bergabung, mungkin sedang cooldown juga setelah race yang cukup demanding hari ini di Mandalika. Terlebih lagi untuk Michaelos mungkin yang tadi udah menjadi balapan keduanya di malam yang sama. Bahkan hanya selisih beberapa menit aja. Jadi ya, it is still a solid race untuk semua rider. Well deserved, well done. Kita akan menunggu Parc Ferme. Sebelum itu untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan lupa untuk follow kami di sosial media. Dan juga jangan lupa mungkin untuk visit sponsor-sponsor kami. Ada Agung Tata Mandiri, MGPI, serta Indo Motor Racing yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya sebenarnya teman, ketika kita berbicara soal event, jadi kita ada punya informasi sedikit buat kalian. Yang mana kita juga ada event juga, yang mana kita akan menggunakan Moto E, dan event ini diselenggarakan oleh HM Engineering. Jadi buat kalian yang ingin bergabung untuk mengikuti event tersebut, ini kita sudah membuka open registration ya. Maka dari itu kalian langsung bisa aja join ke Discord kami, yaitu Moto Sport Indonesia. Mungkin kalian bisa mencek link ada di deskripsi live ini untuk link memasuki Discord kami, dan kalian bisa memasuki ke HMM Momotoran nama eventnya. Maka dari itu buat kalian nih yang mungkin sedang menanti-nanti kapan event lagi, yes, terjawablah sudah. HM Engineering sedang mengadakan event, dan yes, event tersebut menggunakan motor Moto E. Maka dari itu silakan buat kalian tertarik, silakan join saja, registrasi diri kalian dan persiapkan diri kalian. Mungkin kalian bisa mulai latihan untuk menguasai motor Moto E tersebut, dikarenakan yes, this is a unique bike. Ini adalah electric bike yang tidak ada gear sama sekali, alias Matic. Jadi ini akan menjadi race menarik juga tentunya. Maka dari itu buat kalian yang ingin bergabung untuk mengikuti event tersebut, silakan join di Discord kami dan registrasi diri kalian. Yes, dan untuk teman-teman yang mendaftar juga di HMM Motoran, ini akan ada yang namanya pre-qualifying terlebih dahulu. Sama juga dengan event kami di 2023 ini, ada pre-qualifying yang mengharuskan teman-teman semua merekam kondisi time attack di, kalau di sini harusnya di Le Mans ya, di Perancis sana. Jadi ya langsung aja di record time attack-nya dengan Moto E yang tentu saja motornya Matic. Jadi gue sering sebut kalau udah motornya Matic ini adalah Matic Open, karena kayak kejuaraan di Indonesia mungkin ya kayak gitu kan pasti namanya. Jadi ya mungkin ini akan cukup unik, tidak ada gear shifting, tidak ada suara mesin yang menggelegar, suara gitu doang tuh biasanya Moto E. Dan mungkin juga kendaraan listrik lainnya, jadi mungkin akan cukup berbeda meskipun agak sedikit sunyi mungkin ya, tapi di HMM Motoran ini menggunakan Moto E mungkin juga akan memberikan vibes yang cukup berbeda. Di tahun kemarin pun kalau nggak salah kita sempat ada event menggunakan Moto E, gue lupa eventnya apa. Betul, tapi event 17-an. Nah ya 17-an ternyata. Jadi udah pernah juga, kalau misalkan teman-teman ada yang mau lihat previewnya balapan pakai Moto E kayak gimana, bisa langsung ke YouTube kita. Agak scroll ke bawah sedikit ke Agustus tahun kemarin. Tapi ya mungkin aja mau lihat dulu, itu mungkin cukup nice juga tuh untuk menjadi referensi penggunaan Moto E di event e-sport gitu ya. Dan ya itu dia untuk HMM Motoran. Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung daftar aja dulu, dan juga langsung persiapkan time attack-nya supaya bisa qualify. Dan untuk Parc Ferme kita masih menunggu untuk rider bergabung, kayaknya ada kendala koneksi lagi. Jadi kita harus bersabar dulu aja, semoga Parc Ferme-nya masih bisa dilanjutkan ya. Jadi kita tunggu dulu aja. Ya, ada informasi dari Race Direction bagaimana Fernando? Oh, invest dulu ternyata investigation guys. Tadi ternyata insiden dari Michaelos dan juga dari Rusey yang kita sayang sekali tadi tidak tertangkap kamera racetrack ya. Jadi sekarang kita akan lihat dulu untuk investigasi clash tersebut supaya bisa kita lihat ya, dan bisa kita pertimbangkan juga apakah urutan finishnya sudah cukup oke, dan juga Michaelos masih bisa lolos di posisi pertama, atau Michaelos mendapatkan penalti sehingga Rusey mungkin akan naik posisinya. Kita lihat dulu aja, dan kita tunggu dulu nih untuk keputusan dari Race Direction. Sementara ini saya sudah mendapatkan rekaman dari Michaelos yang coba saya sambil play, kayaknya cukup menarik sih. Ini sudah masuk kita 17, nampaknya emang kontak ya. Dan Yasin juga yes, memang kontak, dan nampaknya double kontak ketika entry dan juga exit nampaknya. Nah, itu sedikit sneak peek ya teman-teman, mungkin nggak bisa menyaksikan, tapi ini menjadi konsiderasi yang cukup berat karena ada 2 point of view yang harus kita pertimbangkan. Betul. Ya. Ini benar-benar memberikan tugas yang cukup
wow untuk RD kita di mana ada kontak di Yes. entry dan mungkin juga Michael sedang berusaha defense line-nya supaya nggak jatuh. Pada akhirnya kita harus menunggu keputusan dari Race Direction, tapi kalau ini ya kita juga nggak bisa memberikan keputusan sepihak lah. Ini benar-benar harus dari Race Direction. Betul. Caster hanya mengomentari jalannya balapan, jadi Yes. ya ini kembali lagi kepada Race Direction yang akan memberikan keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat tentunya. Dan ya semoga aja keputusannya ini memberikan hal yang positif ya bagi semua rider yang terlibat. Yes, benar sekali. Maka dari itu kita juga sedang menunggu, dikarenakan juga ini adalah posisi yang sedang krusial karena kita membahas soal posisi 1 atau race winner. Maka dari itu nampaknya Race Direction harus cukup berat untuk memutuskan sebuah keputusan dan harus lebih meneliti lebih lanjut soal kasus yang terjadi di tikungan 17 tadi, yang mana kontak terjadi yang melibatkan dua rider yaitu Mike Loss dan juga seorang Ryusei. Yang mana tadi Ryusei sudah berada di pos pertama dan Mike Loss try to overtake, tapi nampaknya ada kejadian yang cuma kita nih yang bisa melihat. Jadi sama para Race Direction juga untuk menginvestigasi dan tentu merubah race resultnya. Apakah this is race incident atau memang sebuah penalti untuk seorang. Kalau kita lihat tadi memang mungkin yang dirugikan di sini adalah Ryusei, tapi kita akan lihat lagi apakah yang terjadi dan penilaian dari seorang Race Direction. Tentu ini akan menjadi tugas yang cukup berat untuk para Race Direction dikarenakan ini melibatkan posisi pertama atau race winner. Jadi ini yang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk menginvestigasinya. Tapi yes, still this is a nice race, this is a good race yang luar biasa sekali. Battle demi battle terutama seorang Chess yang comeback setelah dirinya harus terjatuh di awal balapan, dan yes dia mengovertake satu demi satu rider kembali, dan juga ada aksi overtaking dari seorang Fitboy dan juga Hari Fernudin, dan yes tentu dari seorang AHD28 yang nampaknya sudah bisa dibilang sangat-sangat kesusahan dan yes mendapatkan double long lap dan mendapatkan 6 detik penalti pada malam hari ini. Yes, dan nampaknya keputusan sudah dibuat dan bisa dikonfirmasi bahwa ini hanyalah race incident yang terjadi antara Ryusei dan juga Mike Loss di turn terakhir barusan. Mungkin di lap berapa tadi kalau gue lihat ada di lap 3 ya, akhir lap ketiga masuk ke lap keempat. Jadi sudah diputuskan bahwa itu adalah race incident dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi pada akhirnya Mike Loss tetap akan finish pertama, ada Jess di posisi kedua dan juga Ryusei di posisi ketiga. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran apa yang terjadi, jadi ini kalau gua sedikit breakdown ya, ini Ryusei di entry final cornernya agak sedikit kontak sama Mike Loss, terus juga Mike Loss yang udah terlalu masuk ke tikungannya dan udah kena curb itu agak licin motornya, sehingga tadi sih kalau menurut pernyataan dari Mike Loss itu di exitnya dia kehilangan traksi, jadi harus agak ngesot sehingga mau nggak mau dia harus keluar motornya. Dan kita tahu juga di MotoGP 23 dimana kalau kita buka gas ini motornya akan otomatis secara nggak langsung bakal tiba-tiba tegak atau lebih tegak langsung lah, nggak kayak di MotoGP 22. Kalau di MotoGP 22 kalau ngegas pun itu masih bisa motornya masih bisa miring banget. Iya bener banget. Jadi kalau di MotoGP 23 ini bakal langsung otomatis naik motornya agak sedikit tegak, sehingga pastinya bakal dorong motor kita pun keluar dari racing line ke outer line, dan ya mungkin itu yang terjadi kepada Ryusei. Keduanya pun sebenarnya keluar track, tapi mungkin ya pada akhirnya Ryusei yang sedang manuver belok ke kiri sangat-sangat tajam harus ke squeeze out sama Mike Loss dan kena gravel, yang dimana ini emang run off area di tikungan terakhir nih bener-bener nggak ada aspal ya, jadi langsung ke gravel. Mau nggak mau harus jatuh untuk Ryusei, dan sekarang pun ya nampaknya harus cukup puas finish di posisi ketiga. Tapi lebih tepatnya kita akan tanya-tanya langsung aja di Park Ferme. Masih menunggu untuk teman-teman yang bergabung, sebenarnya sudah ada di waiting room, jadi kita tinggal menunggu aja untuk facecam yang menyala. Kita tanya-tanya langsung nih kepada, mungkin yang jadi highlight adalah Ryusei dan juga Mike Loss yang terlibat clash cukup mengerikan di akhir lap ketiga turn ke-17. Sementara itu Om Ces mah udah fine finish posisi kedua lagi, naik akan naik poinnya dan juga bisa naik posisi. Ya will sih nanti di perolehan poin. Yes, tentu saja kita masih menunggu para pemenang kita. Ketiga pemenang kita lebih ada Ryusei, Chess dan juga Mike Loss untuk menyalakan cam mereka agar kita bisa memasuki Park Ferme dan kita akan bertanya-tanya. Dimana seperti Om Ari bilang ada sebuah highlight yang sini, yaitu dari seorang Mike Loss dan Ryusei, dan tentu juga seorang Chess yang
comeback lagi di posisi kedua. Walaupun tidak berada di posisi pertama, tapi still this is a nice comeback seorang Ences yang terjatuh di turn ke-10 di awal balapan. Dan yes, di final result dia masih berada di podium menyusul rekan timnya Mike Loss berada di atas podium. Dan yes, kenapa kita sudah mulai terhubung dengan ketiga pembalap kita dengan cam mereka masing-masing. Dan saat lagi kita akan berpindah ke platformnya dan melakukan interview tentunya pada mereka semua. Yes, ini dia top trader kita untuk kelas M2PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Please welcome Mike Loss, Ences, dan juga Ryusei di posisi 1, 2, 3. Kita akan langsung mulai dari Ryusei yang hari ini harus finish di posisi ketiga. Langsung saja, selamat malam Om Ryusei. Malam Om. Oke Ryusei, hari ini nampaknya race yang sangat berat ya. Harus ada kontak, mungkin kita langsung ke highlightnya. Kontak yang cukup keras di turn ke-17 dalam perebutan posisi pertama. Dan kita juga sudah melihat reviewnya barusan. Keputusan pun sudah dibuat, tapi still it is a solid race. Recovery pace yang sangat luar biasa juga. Finish di posisi ketiga. Gimana tanggapannya Om untuk malam hari ini? Gimana ya? Kalau dari saya sih, karena tadi di depan jadi nutup racing line duluan di last corner, terus ternyata dia masuk di atas curb. Karena di curb kayak yang dijelasin tadi jadi kayak slip, tapi saya udah angkat gas banyak itu di situ, terus ngikutin dia, tapi lama-lama makin ke curb kanan, ke pasir. Ya udahlah, bingung mau jelasinnya gimana, udah terjadi juga ya gitu. Oke, nampaknya memang bad fortune saja untuk di round ke-7 malam hari ini. Best of luck di round ke-8 di Phillip Island nanti Om Ryusei. Dan ya, selamat istirahat, well deserved podium ketiga. Kita akan ketemu di round berikutnya. Thank you Om Ryusei. Oke, itu dia Ryusei yang nampaknya ya masih agak sedikit kurang berkenan dengan posisi ketiga, tapi Iris Paredes dan juga poin yang cukup oke lah untuk ada di posisi ketiga. Kita langsung berpindah ke yang hari ini kembali ada di posisi kedua, yaitu Om Ences. Selamat malam Om Ences. Halo, malam-malam. Oke Om Ences, hari ini luar biasa sekali, meskipun iya luar biasa. Tadi di awal kita lihat kayaknya ada sedikit trouble lagi, harus agak turun, tapi berhasil build up pace-nya lagi, finish di posisi kedua lagi. Gimana Om race hari ini? Iya, jadi yang di lap pertama tadi sempat konsentrasi sedikit terganggu karena mau mengatur power. Jadi yang pertama kan itu defaultnya awal start itu kan di engine brake sistemnya kan. Nah, mau nurunin ternyata ngurangi gigi kebanyakan, akhirnya motor slide dan jatuh deh. Habis jatuh itu nyoba tetap sesuai pace saja, sesuai on the line di track, ngejar satu demi satu. Ya mungkin ada tadi kalau nggak salah sama Mas Hari Farudin mungkin ya sedikit kontak ngeblok, tapi ya kontak sedikit aja. Sorry Mas Hari. Terus anyway semua berjalan lancar. Tadi pas kebetulan saya tahu-tahu jatuh, nggak tahu yang terjadi kayak gimana. Baru lihat di YouTube tadi ternyata ada kontak dengan Mas Mike. Setelah itu ya udah akhirnya dapat naik posisi nomor 2. Jadi ya mungkin seperti itu Mas Aril. Oh iya, selamat juga untuk Mas Mike, Mas Ryusei untuk podiumnya juga. Oke, nice dan Om Ences hari ini kembali lagi di posisi kedua, poin yang sangat berarti lagi untuk klasemen. Semoga di next race bisa dengan tren yang positif juga. Thank you Om Ences, selamat istirahat dan kita Oke, sama-sama Mas Aril malam. Oke, itu dia Om Ences hari ini finishing di posisi kedua. Kita langsung berpindah ke yang hari ini kembali lagi di posisi pertama. Setelah di kelas M2 Class Session ada di posisi pertama, back to back champion kita di round ke-7. Please welcome Mike Loss. Selamat malam Mike Loss. Halo. Ya. Hari ini bisa dibilang race yang cukup solid. Ada kontak di sana di sini, tapi kembali lagi ada race dan itu sudah menjadi hal lumrah. Finish di posisi terdepan, meskipun tadi kita lihat dengan 4 kali track limits warning mungkin memberikan pressure tersendiri untuk menutup race di Mandalika. Gimana Om tanggapannya untuk final race di Mandalika kali ini? Untuk race kali ini
Ya, lumayan sulit sih sebenarnya. Pertama-tama gue minta maaf juga buat Fisya ya, kita ada kontak dikit. Sebenarnya kalau dari langsung aja ke tadi kontak yang di itu, tadi sebenarnya itu aku masuk pelan sebenarnya, agak pelan karena dia pasti nutup. Cuman mungkin terlalu dalam, gue pikir gue bakalan keluar kena track limit, tapi tetap kontak juga karena lap sebelumnya itu gue langsung kenal track limit itu 3 kali. jadi langsung jadi kenal track limit 3 kali sekaligus di tikungan terakhir. Jadi pas lap sesudahnya, pas gue sebelum kontak tadi, gue sebenarnya mau ngangkat motor karena pikir pasti Rusya nutup dalam dan gue bakalan dapet track limit lagi. Dan yang kedua, kalau gue nggak ngangkat motor, gue yang jatuh. Nah, tiba-tiba kita berdua sama-sama, dan gue mungkin karena pengen cepat, motor masih miring, gue cepat, gue ngegas. Gue buka gas, ternyata nge-slide nggak bisa ke kiri. Ngegas, gue nggak bisa masuk lagi ke dalam. Terpaksa kita ngelebar dua-duanya. Jadi sebenarnya gitu sih, sebenarnya cuma pengen nanti ada di slipstream doang, tapi tiba-tiba kejadiannya kayak gitu. Oke ya, but is this still a race? Mungkin race insiden juga, dan tadi pun kita sudah sempat lihat juga nih untuk pelaporan insiden ya. Tapi ya kembali lagi, ini solid P1 dan keputusan pun sudah dibuat race direction. Menutup hari ini dengan sangat luar biasa di Mandalika untuk round ke-7. Sekali lagi selamat Om Michaelos, well deserved P1. Kita ketemu lagi di next race. Thank you Om Michaelos. Thank you. Oke, itu dia untuk top 3 rider kita di kelas M2 PC, dan mungkin sudah menjawab rasa penasaran teman-teman juga ya. Langsung dari ridernya dijawab untuk clash di turn ke-17 barusan masuki lap keempat antara Michaelos dan juga Ryusei, yang tadi kita lihat respect antar ridernya sangat-sangat luar biasa. Sudah saling klarifikasi dan juga saling minta maaf, dan ya itu dia. Race memang seperti itu, jadi ya no hard feelings untuk tiap rider dan harus diselesaikan secara baik-baik juga. Dan kita lihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M2 PC malam hari ini setelah round ke-7 yang ditutup dengan sangat luar biasa manis oleh Michaelos yang sekaligus berhasil naik ke puncak klasemen dengan 116 poin. Ari DP menyusul di posisi kedua dengan 110 poin. Ada AHD28 di posisi ketiga dengan 107 poin, dan juga poin yang sama untuk Ryusei menempati di posisi keempat. Jas ada di posisi kelima, ada Fitboy di posisi keenam, Hari Faridin di posisi ketujuh, Beast di posisi ke-8, Balski di posisi 9, dan juga Ekosur 13 mengisi posisi ke-10 klasemen sementara di kelas M2 PC. Kita berpindah ke posisi 11 sampai 13, ada Lara, Seftian Blast 69, dan juga Lindo. Dan itu dia untuk perolehan poin di klasemen sementara kita kelas M2 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Benar sekali, dan juga menjadi penutup pada malam hari ini untuk kelas M2 PC maupun PlayStation. Namun besok kita akan masih melanjut race-nya, tetapi dengan kelas yang berbeda, di mana besok akan ada qualifying dan juga sprint race untuk di dua kelas, yaitu M1 PC dan juga M1 PlayStation. Maka dari itu selalu ikutin sosial media kita di TikTok, Instagram, dan YouTube kita, atau langsung ke website kita di motorsportindonesia.com. Dan thank you sekali lagi buat kalian masih stay tune dan melihat race sampai di penutup sesi pada malam hari ini. Maka dari itu kita akan langsung tutup saja race pada malam hari ini. Thank you juga kepada sponsor kita, yaitu ada Agung Tahta Mandiri, dan juga ada media partner kita yaitu MGP dan juga Indo Motor Racing. Juga thank you juga pada Om Ariel selaku menjadi caster pendamping saya pada malam ini, dan juga ada Om Fernando Lee yang melakukan tugasnya yang luar biasa sekali, harus memutuskan red flag, memutuskan black flag, dan memutuskan final decision di race M2 PC barusan tadi. Luar biasa sekali. Maka dari itu buat kalian stay tune terus di sosial media kita dan juga YouTube kita, dan see you on the next race di kelas M1 PC dan juga kelas M1 PlayStation di Agung Tahta Mandiri Championship.